Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jatuh Hilmi Kowal Judi, izin untuk membuatkan video bertemakan tentang Palestina. Kita membicarakan tentang perjuangan Palestina, berjuang bersama rakyat Palestina. Saya buka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi syarafa ba'dal amakin kama syarafa ba'dal azman. وحصها بفضائلها ومكارمها وجعلها أماكن خير وبركة على مر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر المؤمنين أن تكونوا أمة واحدة وأرشدهم ليكونوا متضامنة ومتماسكة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير من دعا إلى التعاون على البر والتقوى وإلى كل ما فيه صلاح الأمة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الدجى وكل من تبعهم وقتفى أثرهم فاطمأن واهتدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai para teman-teman sekalian, saya sendiri dan berwasiat kepada saya sendiri, kemudian juga berwasiat kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya begitu beruntung orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang mempunyai iman. Wahai orang-orang yang merasa pernah mempunyai iman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Berbicara tentang Muslim, teman-teman sekalian, nan jauh di sana, sebuah negeri Muslim masih terkungkung dalam tembok besar penjajahan di saat hampir seluruh dunia telah menghirup udara kemerdekaan, namun tidak dengan negara itu. Rakyatnya berteriak menuntut keadilan, tetapi dunia bungkam seakan kehilangan logika. Perasaan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka tidak ada rasanya. Berpuluh tahun mereka sudah dirampas tanahnya. Hak mereka sudah dikhianati dan hidup mereka juga ditindas. Di sini saya membicarakan tentang negeri Palestina. Jutaan jiwa telah gugur sebagai penebus kebebasan negara sana. Banjir darah, air mata telah tertumpah sebagai penyubur perjuangan. Namun, tampaknya semua itu belum cukup, teman-teman, untuk menembus kemerdekaan negara Islam Palestina. Kita mengenal negara itu sebagai negara Palestina, negara para nabi dan rasul. Tanahnya yang diberkahi adalah tempat berdirinya Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Dahulu, sebelum bertahun-tahun Rasulullah dan sahabat sholat menghadap kiblat sekarang adalah Mekah, sebelumnya diarahkan kiblat menghadap Baitul Maqdis. Kesana pula lah Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan di dalamnya Rasulullah memimpin salat, mengimami para nabi dan rasul. Itulah masjid yang mulia.
yang bagi umat Islam ketika sholat di dalam Baitul Maqdis memiliki nilai 500 kali lebih istimewa dibanding dengan sholat di masjid biasa, selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Teman-teman semua, apakah kita terbayangkan rakyat Palestina masih sampai sekarang hari ini masih merasakan penderitaan yang mendalam. Mereka tidak pernah merasa aman dan dari serangan bangsa Israel yang terus-menerus sewaktu-waktu bisa melakukan gempuran dengan membabi buta manusia-manusia yang ada di dalamnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak pun bisa menjadi korban kapan saja tanpa kenal waktu. Selain itu, mereka masih harus merasakan berbagai macam kesulitan akibat perperangan yang berkepanjangan, teman-teman. Kebutuhan kehidupan sehari-hari sangatlah sulit mereka dapatkan. Karena lagi-lagi kaum Israel lah, kaum Yahudi lah, Zionis lah yang menghalangi akses terhadap semua itu ke Palestina. Sungguh hari-hari mereka adalah gambar penderitaan dan perjuangan. Teman-teman semua, penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Perlu kita sadari bahwa kejadian itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Untuk apa? Menunjukkan hakikat kita sebagai umat yang satu yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ummatan wahidah. Karena sesungguhnya umat ini adalah dan telah disatukan oleh Allah dalam ikatan persaudaraan iman sejak dari awal. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam ikatan ini, sepatutnya kita mengekspresikan, mencitrakan kita sebagai sesama muslim. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu uddu tada'a sairul jasadi fisaharil wal huma. Artinya, perumpamaan kaum muslimin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Teman-teman sekalian tahu tubuh seperti apa? Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainlah juga merasakan susah tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu muncullah pertanyaan terhadap kita, tamparan terhadap kita. Apakah perasaan ini hadir di dalam diri kita saat mengetahui kondisi saudara-saudara muslim kita di Palestina? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala mara bahaya. Allah SWT berfirman juga di dalam surat Al-Qur'annya, di dalam surat Al-Maidah. Allah SWT berfirman yang membuktikan bahwa sikap Yahudi terhadap kaum muslimin, atau kita singgung langsung dengan sikap kaum Yahudi Israel terhadap kaum muslimin Palestina, itu adalah bukti nyata kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah
ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kalian akan dapati orang-orang yang paling keras berperang terhadap kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Maka kita bisa tahu dari ayat ini mereka lah yang paling keras di zaman ini terhadap kita kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa dialami saudara-saudara kita di Palestina. Pantasnya kita menghadirkan kesadaran dalam diri bahwa kita masih memiliki beban dan tanggung jawab yang belum tuntas, yang masih perlu kita tuntaskan selama peristiwa itu masih terjadi. Oleh sebab itu, coba kita mari berjuang bersama rakyat Palestina dengan melakukan hal-hal mungkin sebagai berikut yang bisa saya jabarkan. Satu, kita perlu menguatkan barisan. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 4 bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina amanu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalannya menjadi sebuah soft-soft. Seperti halnya bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Al-Quran ayat As-Saffat ayat 4. Al-Quran surat As-Saffat ayat 4. Kokohnya barisan adalah faktor utama dari kekuatan. Di dalam material, di dalam ilmu teknik, material itu adalah komponen utama. Komponen utama untuk menentukan kesuksesan dari proyek atau proyek suatu teknik. Maka kokohnya barisan adalah faktor utama dari kekuatan pula. Sedangkan tercerai berainya hati kita, kita sering melakukan cerai berai terhadap kawan sesama kita sering melakukan percekcokan terhadap sesama kaum kita, kawan-kawan kita, kerabat kita, maka janganlah jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak kokoh terhadap di hadapan barisan Allah SWT. Dan hendaknya kita berlemah lembutlah terhadap orang-orang yang beriman. Azillatin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya kita disuruh untuk a'izzatin 'alal musyrikin. Kita berkeras terhadap orang-orang musyrik. Kedua, langkah yang bisa kita lakukan adalah selalu waspada. Salah satu kelemahan yang ada di dalam diri kita, kaum muslimin, yang sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang ini, adalah kurangnya kewaspadaan kita. Adanul hadar. Adanul hadar disebabkan kaum muslimin lalai dari tugas dan tanggung jawabnya. Maka pada kali ini kita sama-sama saling mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya, kewaspadaan merupakan salah satu arti dari takwa. Ingat teman-teman, kewaspadaan merupakan salah satu arti dari takwa. Dan para musuh Islam selalu menunggu-nunggu kelengahan umat muslim kita agar dapat menyerang dengan mudah. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102. Sejalan dengan kalimat pernyataan itu. Waddalladzina kafaru law taf'ulun an ashilatakum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adzam min matarin aw kuntum marḍā an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang kafir itu
selalu menunggu supaya kita lengah terhadap senjata kita dan harta kita. Lalu mereka menyerbu dengan serbuan sekaligus. Dan tidak ada dosa ketika kita meletakkan senjata-senjata kita untuk tanda bentuk lemah. Sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Lalu langkah yang terakhir yang bisa kita maksimalkan adalah kita selalu mengoptimalkan perjuangan dan pengorbanan kita. Sudah menjadi sunatullah ketika cita-cita yang kita harapkan harus diraih dengan perjuangan. Ketika tidak ada perjuangan di dalam cita-cita, maka itu adalah omong kosong. Tidak akan terjadi. Kita pasti sudah pernah merasakannya semua. Seluruh daya upaya harus dikerahkan demi cita-cita yang diinginkan. Dan demi kemerdekaan Palestina ini. Ingat teman-teman, bebasnya Baitul Maqdis, kita harus mencurahkan pikiran kita, tenaga, harta, dan seluruh sumber daya. Karena sungguh Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa kaumnya itu mengubah keadaannya sendiri. Selaras dengan Quran di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah SWT berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan dari suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut saya, cukup bagi kita tamparan-tamparan informasi yang sering kita dapatkan di sosial media menjadi gugahan kita untuk saling aware, saling peduli terhadap umat-umat Islam kita, saudara kita, terkhususnya di Palestina sana. Dan terlebih, negara itu adalah pertama yang dijadikan kiblat kaum muslimin. Sungguh, Allah SWT sangat mudah untuk memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Hanya saja kita tahu, Allah ingin menguji sedalam apa kepasrahan kita kepada Allah. Dan doa adalah kunci bentuk dari kepasrahan itu. Semoga dalam ketidakberdayaan manusia-manusia yang ada di sana, Allah SWT berkenan untuk menolong para pejuang yang ada di sana. Dan kita pun termasuk untuk memperjuangkan tanah Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon untuk dibantu like, comment, and subscribe-nya di channel saya. Syukron. Terima kasih semuanya telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.